Apipah. Jadi ini ada film kan yang berjudul Jumbo. Si Jumbo ini digarap kabayang teh tahun seberapa? 2025. Itu di tahun 2018 mau ngagarap nah 2018, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Genep tahun ngagarap jam kusian di lalajoanan ukur 2 jam kurang. Jumbo, lawan kamu tuh gampang. Gak mungkin menang lawan kita. Aduh, gendut. Kamu tuh lelet tuh. Dongeng mulu. Bosan ah. Tunggu. Buku ini akan selalu nemenin Don sampai kapanpun. Atta. Balikin gak? Kamu yakin mau rebut? Atta. Kita perlu lagu itu buat pentas, Mae. Hai. Film animasi Jumbo yang dirilis pada 31 Maret 2025 langsung mencuri perhatian publik. Ceritanya yang mengangkat isu perundungan dengan gaya visual yang memikat membuat banyak orang menilai film ini sebagai salah satu karya animasi terbaik tahun ini. Tapi pujian terhadap Jumbo tak datang tanpa kontroversi. Seorang konten kreator bernama Apipah Putri Rijiana tiba-tiba membuat heboh media sosial setelah mengunggah video kritik terhadap film ini. Dalam unggahannya di TikTok, Apipah menyebut bahwa film ini menyentuh batas akidah karena menampilkan sosok hantu. Ia mengingatkan bahwa tidak semua bentuk imajinasi layak diterima mentah-mentah, apalagi jika bersinggungan dengan nilai agama. Meskipun videonya telah dihapus, potongan pernyataan terlanjur menyebar luas di media sosial. Reaksi publik pun muncul dari berbagai arah. Dan inilah beberapa komentar netizen yang menanggapi pernyataan Apipah Putri Rijiana. Gue pengen kasih aplaus dulu untuk film Jumbo yang udah tembus 3.200.000 penonton, tapi gue gak akan bahas itu. Nih yang lagi viral, katanya film Jumbo dikhawatirkan imajinasinya menyentuh batas akidah gara-gara ada penampilan karakter hantunya. Terus apa kabar dengan gue yang masa kecilnya ditemani dengan siluman babi, siluman kera yang melakukan perjalanan mencari kitab suci ke barat? Jini, Jin dan Jun, Tuyul dan Bayul, itu mah tergantung dari sudut pandang kita bagaimana menilainya. Ambil sisi positifnya, ambil pesan moralnya. Tuyul dan Bayul, Tuyul lagi semua maling, kira aku malah jadi maling. Siluman kera, siluman babi, tong ditiru tong kelakuan silumana. Tapi semangat mereka, kekeluargaan mereka melakukan perjalanan ke barat sampai mereka mau dan bisa mendapatkan apa yang mereka mau. Bisa meren tinggali sisi positifnya. Inilah bahayanya mabok agama. Masa nonton animasi yang penuh dengan imajinasi saja dibilangnya menyentuh batas akidah. Repot bu kalau misalkan dikit-dikit dikaitkan dengan agama, dikit-dikit dikaitkan dengan akidah. Mungkin ketika kecil dulu saya tidak akan menonton animasi Little Krishna karena 100% menceritakan tentang kisah dewa Hindu. Mungkin orang tua saya dulu takut anaknya lompat ke agama lain. Selain itu mungkin dari kecil hingga sebesar ini saya tidak akan pernah nonton SpongeBob karena tidak masuk di akal, tidak masuk di logika. Karena di agama manapun tidak ada yang menceritakan Spons yang bisa berbicara. Menurut saya film yang menyentuh batas akidah itu adalah film ajab. Masa ada jenazah yang sudah dibungkus kain kapan loncat masuk ke penggilingan coran. Gua saranin kepada ibu dan bapak yang khawatir film animasi Jumbo mempengaruhi akidah Anda. Gua saranin kalian nonton Walid agar kalian berdua terbayang-bayang mukanya Walid. Lu pada udah nonton film Jumbo belum? Jumbo, iya Jumbo yang ini filmnya. Itu film karya anak bangsa, itu melibatkan 200 lebih animator Indonesia. Pengisi suaranya juga bukan artis yang ecek-ecek. Pengisi suaranya itu ada Ariel Noah, ada BCL, ada Angga Yunanda, dan lain-lain. Yang gua nggak terima adalah bisa-bisanya film sebagus ini dibilang melewati batas akidah. Gua di sini ngomong sebagai orang awam ya. Lu berharap akidah dari sebuah tontonan animasi? Hah?
Lu kalau cari akidah, datangnya ke kajian ibu. Gua lihat postingan ini nih, Mbak ini ya. Nih gue screenshotin aja, soalnya sekarang akunnya di private. Katanya film Jumbo ini melewati batas akidah karena ada hantu-hantunya. Lah, selama ini gue nonton ganteng-ganteng serigala, gue nonton Harry Potter, gue nonton film-film hantu gitu. Gue waktu kecil nontonnya apa? Susana, hantu jembatan Ancol. Gini ya, kalau misalkan menurut lu emang melewati batas akidah, nggak usah FOMO ke bioskop, nggak usah nonton. Menyalahi akidah anak ya kan, katanya bisa merusak anak gitu. Ya lu nonton sendiri aja kan, lu udah gede, nggak usah nonton sama anak lu nonton sama temen lu, sama pasangan lu, sama tetangga lu, nggak usah bawa anak lu. Itu aja dibikin ribet mbak. Lu tahu tontonan apa yang ada akidahnya? Walid, judulnya dia yoi banget lagi. Ketika imajinasi menyentuh batas akidah, mantep. Ini Mbak Afifa Putri waktu kecil nonton Casper kan sama Scooby-Doo. Tapi pas kecil kagak punya TV. Ini saya nanya mbak, soalnya zaman saya kecil tontonan saya Scooby-Doo, Casper. Emang situ pikir Casper apa? Karung beras, tepung beras Rose Brand? Bukan mbak, setan. Semua itu memang pasti ada pro kontranya, tergantung dari sisi mana kita melihat. Gue pas kecil ya nonton vampir Cina. Lu tau gak vampir Cina yang loncat-loncat terus jidatnya ditempelin kertas kuning itu? Gue sekarang gede gak jadi loncat-loncat gue. Terus nih ya, lagi ya, saya bilang saya orang awam ya. Setahu saya, koreksi kalau saya salah ya, bermain sosial media itu juga bukannya melewati akidah, menyalahi akidah. Lah ini mbaknya ngonten nih di TikTok ini, mainan sosmed ini. Mbaknya juga punya Instagram ini. Sedangkan saya sendiri yang udah nonton film Jumbo ya, gak ada loh Jumbo tuh ngebahas-bahas agama. Kayaknya mbak yang berimajinasinya ketinggian, terlalu jauh mbak. Gue dulu kecil nonton Dora, gak ada gue kepikiran mau temenan sama monyet. Tontonan gue apalagi yang nyalain akidah ya? Jin dan Jun, Jini oh Jini tuh masuk dalam kerang. Cuman satu yang menurut gue tuh masuk di kepala gue gitu, Doraemon. Gue pengen punya kantong ajaib sama pintu kemana aja mau baling-baling ajaib. Salah, baling-baling bambu. Lagi pula ya mbak ya, nggak semua film itu tentang agama mbak. Saya mau kasih tahu, mbak itu tidak bisa membatasi pembuat film, tapi kamu bisa membatasi apa yang mau kamu, keluargamu, dan anakmu tonton mbak. Jadi kamu aja yang batasin. Kenapa harus membatasi orang lain untuk berimajinasi? Dunia perfilman, dunia desain, dunia entertainment itu luas mbakku. Gak cuma segala hal tentang agama. Udah nih kalau gue bahas ini bisa 10 menit gue bahas dia doang. Intinya film Jumbo top Marco top. Surat terbuka untuk Mbak Afifa yang mengomentari film animasi Jumbo ya. Katanya film animasi Jumbo ini menyentuh batas akidah. Akidah yang mana? Gini loh ya Mbak Afifa, tolong banget ya, jangan dikit-dikit dibawa ke agama, dikit-dikit dibawa ke agama. Itu hanya film animasi, hanya gara-gara itu di dalam film tersebut ada hantu anak cewek itu loh. Tolong banget. Agamanya sih nggak salah ya, filmnya juga nggak salah. Yang salah siapa? Lu sendiri mbak ya, iman lu yang setipis tisu dibagi 6. Mbak Afifa ini dulu pernah nonton film yang paling legend nggak? Film Susana ya, yang paling legend lagi, Pocong Mumun. Pernah nonton apa enggak? Ya kan? Apalagi itu Casper. Nah, belum lagi sekarang ini kan banyak banget film horor-horor. Belum lagi di film-film Indosiar itu. Nah, apa mau dibilang apa? Menyentuh batas apa ya lagi itu? Jadi tolonglah mbak ya, lu kalau misalnya ilmu agamanya udah oke banget, disimpan buat anak-anak kalian. Jangan disangkut pautkan dengan sebuah film animasi. Tolong. Ya tinggalin abis ke maca. Bising salah ini ngarana jelema mah tempatnya salah bukan nabi boy. Nah abis yang apa ya teh akidah teh sebenarnya naon bising urang teh pokok bising salah pemahaman atau memang nya karena geus lila ketemu diajar kieu kan nya keur bahasa di TPA bageula gitu nya. Tah abis yang diajar deui nya yang maca-maca deui akidah teh naon. Dalam bahasa Indonesia naon atuh oke heula itu naon anirido dah. Nah dalam bahasa Indonesia sendiri akidah itu adalah keyakinan atau kepercayaan yang kuat dan teguh tentang sesuatu yang diyakini kebenarannya. Dalam Islam, akidah merupakan fondasi iman yang mencakup berbagai aspek keyakinan seperti keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab suci, para rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Tidak dituliskan kepada film-film yang beredar. Qada dan qadar bukan film yang beredar. Jadi seandainya kamu menemukan sebuah film yang menurut kamu tidak sesuai dengan akidah kamu, pertama, teu kudu maneh dilalajonan jeung keluarga, nu kadua teu kudu babeja karena sosial media cukup we di circle maneh sorangan. Nya, tong saing pang benernya. Kamu kan zaman sekarang sudah terlalu banyak orang yang mabok dengan hal yang aneh, bukan hal yang aneh, maksudnya dengan segala sesuatu yang paham gak sih di dalam di negara kita tercinta ini tuh
kita memang membutuhkan toleransi yang tinggi. Jadi ketika kita mempercayai sebuah agama, percayalah untuk diri sendiri dan agama mau jangan membekalan kurang hirup, jangan membekalan kurang hirup di dunia, tur akhirat. Jangan bukan untuk kita. Maksudnya untuk, ngerti gak sih? Agama, aku dan Tuhanku. Gitu loh. Ketika agamanya sama, ya alhamdulillah kita bisa bersama-sama menuju ke Tuhan bersama. Tapi membedakan toleransinya harus ditingkatkan terus. Begitu. Dan dalam kenyataannya di Indonesia ada banyak banget negara yang diakui. Agama tadi teh gitu. Ya, jangan mabok agama jadinya. Di dalam bersosialisasi, terutamanya di sosial media yang tidak ada batasan untuk bersosialisasi, jangan terlalu mabok. Jadi riut pisan. Jadi dalam agama kita ya sama agama kita ya, yang ngomongin akidah berarti kita satu agama ya. Ada yang namanya hablu minallah, ada hablu minanas. Jika engkau memang mau baik sama Allah, jangan lupa juga engkau baik pada manusia. Baik sama Allah, baik sama manusia, gitu maksudnya kan. Hablu minallah, hablu minanas gitu kan. Ini ada ratusan orang yang udah menggarap sebuah film animasi. Film animasi pertama di Indonesia yang akan disebarluaskan kurang lebih di 17 negara. Bisa saja engkau hancurkan dengan statement kamu yang atau imani. Bukan salah, bukan tidak benar, tapi kurang tepat saja pemilihan diksinya. Dengan sangat percaya diri, yang bernama Ece Apipa ini membuat sebuah konten dengan judul fantasi yang melebihi batas akidahnya, yang melewati batas akidah, gitulah pokoknya. Apa film Jumbo itu film Jumbo yang berecak. Secara ceritanya dia tidak membawa-bawa agama. Jadi kalau misalnya Cek Apipah pengen ada akidahnya, pengen ada agamanya untuk anaknya ajakin nonton Nusa dan Rara. Si Nusa Rara eta tentang agama ayah. Tapi film Jumbo ini lebih tentang umum. Tidak bisa diklaim dengan agamamu, agama dia, agama mereka, agama siapapun. Umum, temawa agama mana wae ngeunah lalajona da temawa agama. Ini adalah sebuah film fantasi, film animasi, gebrakan baru dari anak bangsa Indonesia yang mau engkau patahkan semangatnya karena maboknya kamu ini. Hah? Kenapa Cak Apipah? Jadi ini ada film kan yang berjudul Jumbo. Si Jumbo ini digarap kabayang tahun seberapa? 2025. Itu tahun 2018 mau ngagarap nah 2018, 20, 2 hiji, 22, 23, 24, 25 genep tahun ngagarap jang usia di lalajoanan ukur 2 jam kurang, tapi genep tahun digarap nah kusaha ku ratusan anu animator luar negeri lain nu jadi animator ngagarap film ieu teh arurang barudakan arurang anak bangsa. Kalau kamu tidak bisa mengapresiasi, minimalnya skip aja untuk dirimu sendiri. Jadi tekudu nyuruh konten nu aneh-aneh. Padahal film animasi Jumbo yang bertajuk tentang fantasi ini, fantasi ingat, jadi hayalan, ngahayal gitu ya film teh. Film kartun bari nagalan jelema jejer gitu. Kartun animasi teh kartun. Kudu aya akidahan mah si Nusa Rara geus aya ai mana na YouTube. Kudu lalajo ka bioskop. Aya boga kuota pan eta bisa posting. Mudah kok kita nonton Nusa Rara. Kudu nonton Jumbo. Bae batur we nonton Jumbo untuk mengapresiasi anak bangsa yang memberikan gebrakan baru yang benar-benar memperipetkan membuat sebuah film animasi dari tahun 2019 sampai akhirnya bisa ditonton sama kita, dinikmatin sama kita di tahun 2025 ini. Cak Apipah yang jadi permasalahan adalah Cak Apipah ini juga adalah seorang konten kreator yang bikin konten mengenai cara mendidik anak dan lain sebagainya. Dimana kalau orang yang awam, yang seawam, lebih awam dari aku, dah urang ge awam oh komo teu ngarti kana segala rupa karena eta yang ngomongna kurang karena segala rupa, berpikir nya tong ngalajo eta Cak Apipah anu pinter oge cenah eta teh cenah melampaui akidah cenah kitu.
kusababnya jadi si film Jumbo iya teh sebenarnya alus jalan cerita teh nya. Jadi si Jumbo ini kita ceritakan sinopsisnya ya. Si Jumbo ini adalah sebuah film animasi yang menceritakan tentang pembulian. Tak letik kan zaman ayeuna mah aing ning dibully nepi ka dijuruk maot. Anu dibully nepi ka lolong gara-gara labuh tulang ekornya patah apa segala macam. Pembulian ini terjadi. Buka mata maneh Cak Pipa. Kieu tah. Kieu kontak panon. Lama. Dan udah kasus pembulian anak-anak itu banyak. Ya, yang jadi pelakunya siapa? Anak-anak juga. Ini film dihadirkan yang meremah untuk kempe jiu anak-anak. Jangan atuh bulak-buli saing pang kerena, saing pang hadena, saing pang jagona, jangan. Beneran gitu nya kahayang si Rian ya komika anu jadi sutradara film ieu teh beureun geus gitu. Si ieu teh caritana teh si Jumbo ieu teh nah judulna Jumbo karena badag awakna. Jadi disirikan si Jumbo. Si Jumbo itu yatim piatu udah dibully ku babaturanana. Tapi dia dengan semangatnya pengen menciptakan sesuatu biar orang-orang berhenti membuli dia, memberikan motivasi pada anak-anak sok yang dibully teh harus membuat sesuatu, memberikan inspirasi walaupun memang diselingi dengan fantasinya di mana di fantasi ini dia bertemu dengan seorang hantu anak kecil perempuan. Jadi ulin jeung jurig si Jumbo teh tak eta cenah melampaui akidah teh. Eta cenah gara-gara eta perkara si jurig awewe eta budak leutik awewe jadi jurig nya kunti bogel naon lah teuing nah eta teh kunti bogel lawan akidah ada kunti bogel ulin jeung kunti bogel meureun kitu pipikiran Ceu Apipa mah ulin jeung kunti bogel meureun si Jumbo teh meureun heueuh. Jadi melawan cenah melampaui akidah cenah gitulah pokoknya asa berat karena kehidupan ini. Walaupun memang kontennya Cak Apipa ini sudah dihapus tentang Jumbo ini, terus juga Cak Apipa sudah memprivate semua akunnya baik di TikTok dan lain sebagainya, tapi ini tetap menjadi kontroversi ya gitu. Karena yang jadi pikiran saya adalah Cak Apipa ini mah punten pisan Cak Apipa. Eta kan jurinya si awewe eta anu pengisi suara teh aya si Queen Salman. Terus teh anu jadi indung bapak anu geus nonton saat teh si BCL jeung si Ariel Noah si eta pengisi suara ge lain ecek-ecek kabeh berperan jeung film ieu jelema-jelema HD unggul gitunya demi memajukan animasi Indonesia. Indonesia teh terkenal jadi film animasi terlaris di Asia Tenggara eta film teh. Oke ku si Apipa mah jeung akidah atau Asia Apipa nonton ciu salah cekuing ge geura Apipa alieu eta budak maneh sebenarnya jeung budak maneh nu nah tuh perkara nama kieu nya si Apipa teh tinggal ini segala lelajo film eta jeung budakna padahal maneh anu meuli tiket lain budak maneh nya nah teu beuti beuli atuh lain ningali sinopsisnya jelas-jelas dari sinopsis film menceritakan bahwasanya ada kunti bogel ya ada budak ada juri geletik ya nah tuh ari mana ari ngelawan akidah ari si Apipa keuretik tara lajo Casper ari si terus Tuyul dan Mbak Yul geuning eta lawan akidah teh terus teh aya Jini nya aya awewe segede kutil kieu abis kena kerang sok teh melawan akidah teh kan jang hiburan nungkul. Emang setelah saya kecil saya nonton Jini saya bercita-cita ingin abus karena kerang gitu awal kayak segede sakontet ciga kieu kan tidak ada gitu ya. Ada atau mungkin juga saya nonton baheula ngeunah Pampir Cina keuretik urang keuretik nonton Pampir Cina teh anu ditaplokeun kana kertas koneng langsung ngajedong langsung aing jadi luluncatan lompangna geus badag gitu kecita-cita hayang jadi Pampir Cina eta padahal teh amun teh nonton Kerang Sakti tiba-tiba urang hayang jadi cupat kayak gitu kan gitu. Oh cita-cita ka dia karena itu hanya hiburan semata, itu hanyalah imajinasi yang ada. Termasuk film Casper sama nu kamu itu apa ya mau diceritakan eta teh jurig arwah gentayangan si Casper teh sama ruk naon karung goni sama ruk mana naon eta teh ngabenteluk warna bodas itu teh jurig eta teh jurig sarua jurig kan lain kunti bogel si Casper mah da bukan gitu Cak Apipa. Jadi ya kalau menurut aku kalau kamu setuju dengan apa yang disampaikan sama Cak Apipa
Ya silakan, tapi kalau seandainya Anda semua tidak bisa mengapresiasi hasil karya anak bangsa, lebih baik di skip aja untuk diri sendiri, keluarga, dan circle terdekat kamu. Tidak perlu apa-apa diposting di sosial media, karena ini bisa berdampak buruk. Seandainya ada orang yang mikirnya cuma sekelebat ditelan bulat-bulat apa yang menjadi konten kamu, dia akhirnya menyebarkan kepada orang, jangan nonton film ini, berkampanye, jangan nonton film ini, padahal ini film bagus loh, bagus karena cerita intinya tentang pembulian anak. Itu cerita teh alus kemana hanya terkudu ditonton, mun sakirana emang mau ditontonnya tenanawan emang bebas. Cuma kalau kita mau mengapresiasi hasil karya anak negeri yang dipertontonkan di 17 negara dan menjadi film animasi terlaris di Asia Tenggara ini, ya enggak gitu loh. Tong bisa, nah, memang agama itu adalah pondasi hidup kita. Tapi dah tuh ngomongkan akidah, kan tadi dia baca sehubungan aja kunti bogel, capipah. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.